Headsetnya saya copot ya, biar lebih rileks. Jangan Udah tegang mulai ya hot Bapak Ibu soalnya. ya. Udah mulai hot. Oke, kita satu dalam doa dulu ya Bapak Ibu ya. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini, hari yang luar biasa Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan Tuhan. Detik demi detik, jam demi jam Tuhan, hari, bulan, tahun Tuhan, kami bersama pasangan kami Tuhan, untuk kami menikmati kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pembentukan yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan melalui pasangan Tuhan. Karena pasangan kami adalah orang yang terbaik Tuhan untuk memproses, membentuk hidup kami Tuhan. Tuhan, buat setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan, kami mau siapkan tanah hati kami Tuhan untuk Kau tabur Tuhan benih-benih firman-Mu Tuhan. Untuk semakin berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami yang siap Tuhan. Kau berkati juga setiap kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan dengan istri Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, Kau yang memakai lidah bibir kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Kau yang terus Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu Tuhan. Kau juga terus Tuhan menyatakan Tuhan buat setiap kami. Roh Kudus Engkau yang menolong kami mengerti. Roh Kudus Engkau yang mengajar kami. Kami hanyalah alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cek. Oh tadi udah ya. Cek. Kalau ini pedagang semua yang nggak demen cek ya, demennya cash ya Bapak Ibu ya. Ya, kita semua sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita nih juga terus ya belajar, kita nih sama-sama. Kita masih dalam proses ya. Sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu ya. Ini saya Ricky, ini istri saya Sansan. Kita baru aja menikah ya Bapak Ibu ya. Baru 20 baru 22 tahun bulan September nanti. Ya, kami dikaruniai 3 anak. Ya, Jeremy, Jaden. Oh, tulisannya bantakannya. Mungkin fontnya nggak ada ya. Ya, Jaden dan Michelle. Ya kalau tadi dikatakan ya anak ya perempuan udah mulai nggak mau dicium papanya ya, saya juga ngalamin ya Bapak Ibu ya. Kebetulan anak saya udah umur 12-an, semenjak umur 10 dia udah nggak mau. Apa sih papi, aku kan malu. Temenku lihat aku udah gede, aku bukan baby lagi papi. Ya itulah ya, tapi gimana dong namanya papa kan ya, gemes gitu, saya tuh demen saya ituin, saya peluk, saya cium. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya perkenalan ya, bener ya. Hobi nggak usah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next slide ya. Next. Untuk kelas kita hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi yang lebih sehat ya. Seperti minggu kemarin kita sudah mendengarkan sesi sebelumnya dan hari ini kita mau belajar apa sih peran orang tua gitu di dalam keluarga. Tentunya Tuhan punya maksud dan tujuan bagi setiap kita. Sebagai seorang mama, papa, papi, mami ya, pasti Tuhan punya maksud dan rencana untuk semua itu. Kita lihat di slide itu ditampilkan bahwa kita akan membahas 4 poin. Tentunya hari ini nggak akan selesai Bapak Ibu kalau dibahas 4 poin ini ya. Kita akan split menjadi beberapa kali pertemuan dan hari ini kita akan mulai dulu dengan kasih. Nah, ini saya dan pasangan ya, kami memberi bocoran ada 4 kelas ini. Ini sangat penting, kasih, potensi, kasih, otoritas, potensi dan juga identitas. Ya, inilah peran orang tua. Mungkin Bapak Ibu gak ngerti maksudnya apa. Nah, kita sama-sama mau belajar. Karena itu jangan sampai Bapak Ibu di tempat ini tidak mengikuti sesi-sesi berikutnya. Kita akan terus membahas dan memperdalam apa yang dimaksud dari 4 poin tersebut. Ini adalah dasar untuk kita membangun di dalam keluarga bagaimana menjadi seorang orang tua seperti yang Tuhan inginkan, yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, next slide kita mau lihat kembali peran orang tua.
Peran orang tua itu tentunya kita harus memberi rasa aman kepada anak-anak kita, betul ya? Nah, itu sangatlah penting. Kalau rasa aman itu tidak didapatkan sama anak-anak, anak-anak pasti akan satu saat mereka akan menjaga jarak, bahkan menjauh dari orang tua, sehingga mereka lebih menikmati yang namanya tawaran di luar sana. Nah, itu kemudian yang berikutnya, bagaimana kita mau menciptakan atmosfer yang penuh dengan kasih. Apa itu kasih? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, apa sih yang dimaksud dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang tua? Nah, kita mau sama-sama ya memperhatikan, tentunya tidak hanya memperhatikan, tetapi kita mau mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya kami pun melakukan hal tersebut, kami mempraktekkan. Bahkan kami sebagai tim ya, sebagai tim di dalam parenting ini, di dalam pelayanan keluarga ini. Dulu kami mengadakan 1 bulan 1 kali pertemuan para tim leader untuk membahas bahan-bahan tersebut. Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan pembicara-pembicara berikut-berikutnya, itu kami wajib mempraktekkan di dalam keluarga kami terlebih dahulu. Tentunya mulai dari saya. Kalau tanpa dimulai dari saya, gak mungkin di bawah kita akan mengikuti. Karena tidak ada teladan, tidak ada contoh untuk mereka mengikuti. Kita semua punya bahan ini Bapak Ibu jangan takut, nanti akan di-share. Biarlah bahan ini menjadi pegangan kita untuk kita belajar bersama, kita praktekkan terlebih penting di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Yuk kita mau lanjut, next slide-nya. Ya, kita mau baca ya Bapak Ibu di 1 Yohanes 4 ya, ayat 10 dulu kita mau sama-sama baca ya, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 16, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Iya Bapak Ibu ya, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, itu bukan respon manusia. Ya, Allah itu memang kasih itu sendiri ya, esensinya sendiri, bukan atribut gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu kalau ngelihat kita nih ya saya dengan istri, kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat Bapak Ibu? Karena kalau mau dilihat ya memang cerita sedikit ya mengenai background, ya saya dibesarkan dengan latar belakang keluarga dari Bandung ya Bapak Ibu ya. Kalau istri saya Bapak Ibu bisa tebak dari mana? Yang suka coipan? Kue cap. Ya ini Pontianak ya Bapak Ibu ya. Ya jadi beda ya culture-nya waktu pertama kali married ya. Jadi sebelum married kita bertemunya di gereja Bapak Ibu. Ya saya melayani di musik, istri saya penari. Nah, bayangin Bapak Ibu. Kita bukan ketemunya di klub malam ya, diskotik bukan Bapak Ibu ya. Jadi saat kita menikah tuh kita pikir, waduh ini sih pernikahan yang penuh damai sejahtera, sukacita Allah gitu. Malaikat-malaikat bertaburan di sekeliling rumah kita gitu loh. Wah kurang apa lagi gitu loh. Kita sama-sama melayani, kita juga udah lewatin ya. Baik itu ya pemuritan, CG kayak semua udah kita lewatin ya, pria sejati ya. Wanita bijak tuh semua udah kita lewatin semua. Kita menikah dengan mantep banget ya gitu loh. Perkenalan juga kita udah 2 tahun lebih ya, bahkan ke 3 tahun. Pembina juga udah confirm banget gitu loh. Betul Bapak Ibu, waktu sebulan pernikahan awal-awal itu saya bingung kenapa ya orang kok bisa cerai ya dalam sebulan pertama, menikah enak begini. Waduh emang bener-bener tuh orang bisa gitu, bisa-bisanya cerai apa gitu loh.
Setelah setahun Bapak Ibu, saya baru ngerti kenapa orang bisa cerai. Ternyata iya. Ya itulah ya Bapak Ibu ya. Honey-nya udah habis ya Bapak Ibu, tinggal moon-nya dong. Iya, ya begitulah Bapak Ibu. Banyak hal ya yang kita tuh diproses Bapak Ibu. Ya waktu awal-awal kita kalau sama istri juga ngomong kan volumenya tuh kecil ya. Ternyata setelah married beda volumenya Bapak Ibu. Kalau saya kan biasa emang ngomongnya pelan gitu ya. Terus juga kalau bicara di depan umum nih bukan saya banget gitu loh. Saya tuh udah paling males lah kalau ya bicara depan umum atau gimana gitu. Nah, iya kalau ngomong udah nadanya, terus juga dari mama juga waktu itu pernah ya waktu Cynthia kan biasa ya kalau orang Ponti main kartu ya gitu loh. Terus ada satu kali ya ngomong itu, saya nggak bisa main kartu, judi saya nggak bisa memang dari dulu. Ya diajarin akhirnya main, si mama kelepasan gitu ngomong, lu Liki ya, lu ngomong Bang SAT itu loh. Saya kaget, kok mama kasar amat ngomongnya. Itu kalau kita di Bandung itu udah udah megang golok itu kalau ngomong begitu. Ternyata itu apa Bapak Ibu? Artinya apa? Curang ya ternyata ya, kalau orang Pontianak ngomong itu curang. Bukannya benar-benar maki-maki marah gitu, tapi kalau kita di Bandung itu itu udah pertumpahan darah itu habis itu. Ya itulah ya, ada culture gap ya. Bayangin kita yang sama-sama Indonesia aja loh Bapak Ibu ya, cuman beda pulau doang aja ada culture shock, culture gap. Apalagi kita sama ya yang beda negara dan sebagainya. Nah, terus juga dari ini, kalau saya ngelihat istri saya gimana? Ya itu ya tadi ngomongnya juga agak kasar ya Bapak Ibu ya. Kan ngomongnya lu gua. Padahal mah le sama gua kan, cuman kan kedengarannya gua gitu. Saya kan sama orang tua kan nggak boleh ngomong begitu. Mak, lu di mana? Waduh, bisa digamparin tuh Bapak Ibu. Ya. Kalau dia kan begitu. Mak, lu mau kemana? Saya nggak biasa gitu loh, jadi ya itulah syok-syok begitu. Nah terus juga istri saya ngelihat saya gimana? Kalau orang Bandung gimana Bapak Ibu? Terkenalnya santai Bapak Ibu, ya. Ya udahlah, tenang aja, santai gitu. Kalau orang Pontianak kan mana bisa begitu? Ayo dong lu gercep gitu loh. Iya, tenang aja sih. Aduh, ampun deh. Ini juga nggak telat kok. Padahal sih telat Bapak Ibu. Kalau nggak telatnya orang Bandung tuh sejam ya telatnya ya gitu loh. Tapi nggak semua orang Bandung Bapak Ibu. Iya, itulah. Kita tuh masing-masing tuh diprosesnya seperti itu. Kenapa? Ya karena kalau kita mau kerjain sesuatu, itu saya nggak bisa stop. Nggak bisa tuh kalau udah mentok, kalau udah ketemu hambatan, udah stop nggak bisa. Saya mesti sampai ketemu karena saya backgroundnya teknik ya Bapak Ibu ya. Ya seperti itulah. Jadi kita banyak sekali konflik ya, banyak sekali hal-hal yang kita diproses terus. Bahkan sampai 2 minggu terakhir ini pun saya ngerasa gitu Bapak Ibu. Tuhan ingetin ya melalui saat teduh. Oh iya, siapa yang di sini masih kita saat teduh setiap hari Bapak Ibu, setiap pagi baca firman? Iya. Iya Bapak Ibu, kita dorong ya di Abba Love. Kita terus mau membangun manusia pro. Kita harus ngalamin Bapak Ibu ya kasihnya Tuhan setiap hari, penerimaannya Tuhan. Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Oke, sekali lagi ya. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya kasih, gimana kita mau kasih pasangan kita Bapak Ibu? Ya, ya begitu juga kan ke anak-anak ya Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu kita alamin. Ya saya juga backgroundnya juga, ya papa saya keras ya kalau ngajar ya. Dulu kita kalau berantem, misalnya kalau pulang ya papa tahu kita berantem, kita malah dipukulin Bapak Ibu. Ditanya, lu menang nggak? Kalau kalah, lu suruh balik lagi. Sampai menang, lu jangan pulang lu.
Ya kita anak-anak yang mau nggak mau mesti balik lagi. Daripada kita pulang digebukin, emang sih takut sama yang lawan kita. Cuman kita lebih takut sama papa kita. Akhirnya kita balik, ya udah seperti itu. Nah, sama, jadi kebentuk Bapak Ibu ya, sampai sekarang juga kalau di jalan juga temperamen, emosional gitu, masih ada Bapak Ibu. Ya walaupun nggak kayak dulu lah ya, dulu bisa turun di jalan, tendangin motor apa gitu loh. Sekarang ya udah semakin berjalan di dalam roh Bapak Ibu ya. Anak-anak udah mulai ngingetin, apalagi terakhir ya anak saya yang cewek si Michelle, waktu itu ada istri juga, sampai ribut di jalan, aduh, waktu masih kecil ya. Dan itu mengingatkan saya gitu loh, jangan lagi gitu loh. Tapi berjalannya waktu, diproses dengan istri, saya menyadari Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kekuatan saya terbatas. Ya, kemampuan saya terbatas. Kita harus terus mengalami Tuhan. Setiap hari dalam kesadaran hadirat Tuhan. Saya harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena kalau enggak, saya nggak bisa. Kekuatan saya tidak seberapa. Amin Bapak Ibu. Kita percaya kekuatan kita nggak seberapa ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bakal sanggup menghadapi dunia ini, pasangan kita, kalau tanpa kasih-Nya Tuhan. Makanya kita harus terus masuk ke dalam hadirat Tuhan, ngalamin kasih-Nya Tuhan Bapak Ibu. Itulah yang bisa kita berikan kepada pasangan dan anak-anak kita. Okay. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 4 yang tadi kita baca ya. Itu sangat jelas. Allah itu kasih, Allah yang telah mengasihi kita. Kemudian kalau kita ada di dalam kasih, ya kasih itulah yang bisa kita berikan juga kepada yang lain. Nikah. Nah itu nilai lagi Bapak Ibu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Seringkali gak ada di firman Tuhan ajarkan kita seperti itu. Tetapi kesehari-harian kita bisa tanamkan benih-benih itu ke anak-anak kita. Itu dimulai dari kita sebagai orang tua. Nah orang tua mengasihi anak itu harus dengan benar. Kan kasih yang dari Tuhan itu ada syarat gak Bapak Ibu? Gak ada syarat. Kita melakukan kesalahan, Dia tetap menerima kita padanya. Begitu juga yang dilakukan anak-anak kita. Ya itulah, mungkin dari usia kecil sampai usia yang sudah besar ya, udah berpuluh-puluh tahun, tetap Bapak Ibu, sekalipun anak-anak kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menjengkelkan, kita perlu mengkoreksi mereka, tetapi tetap kita mengasihi dia. Dan juga jangan sampai kita tuh memberikan rasa takut. Kita menjadi orang tua harus memberikan rasa aman ya. Nah, kemudian mempraktekkan kasih bersama dengan pasangan dan anak-anak di keluarga. Itu semuanya perlu dilatih, gak ada yang ekspres ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita mengikuti sesi hari ini, terus kita mengharapkan langsung itu bisa, enggak. Prosesnya berapa lama? Panjang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa dengar, ada yang 1 tahun, ada yang berapa bulan. Kalau kami mempraktekkan itu belasan tahun, bahkan sampai dengan hari ini. Kadang-kadang anak menjengkelkan, kayak minggu kemarin, suruh kita jemput jam 9. Kita sudah sampai di lokasi jam 9 dan dia gak turun. Sehingga dia turun 9.30. Saya sempat kesal juga, ya sudah kamu naik Grab aja ya. Atau minta kakak pembina kamu anterin kamu pulang ya. Karena dia gak menginformasikan itu ke kita. Nah kita ajarin, harusnya kamu teks dong, WA dong ke mami. Aku agak telat ya, nah tolong ditunggu gitu. Dia enggak. Tapi kita berdua saling melengkapi ya Bapak Ibu. Di saat saya lagi tegangannya, tensinya naik, pasangan itu tenang. Karena kita berdua sudah melatih. Jadi yang satu kalau lagi naik, yang satu gak boleh ikutan naik. Kalau dua-duanya naik, nanti anak itu tidak mendapatkan rasa aman. Di saat dia mengalami rasa aman dari papinya, itu bagiannya saya selanjutnya itu ada Bapak Ibu. Saya datang ke dia minta maaf. Apa yang tadi mami lakukan, mami tahu mami salah. Sorry ya, mami minta maaf. Dan juga tolong ya bantu mami supaya mami bisa menang terhadap hal ini di kemudian hari.
Yaitu, jadi saya belajar untuk enggak jaim sama anak. Malu dong sama anak, masa lu minta maaf mulu sama anak? Bapak Ibu, itu yang kita ajarkan. Di saat kita salah, kita harus minta maaf sama anak-anak. Di saat anak salah, kita ajarkan mereka apa? Minta maaf juga ke kita, begitu juga ke orang lain. Jadi ini sebenarnya firman Tuhan itu luas ya Bapak Ibu. Kadang nggak tercatat di slide, nggak tercatat di Alkitab. Tetapi kok bisa ya kita mempraktekkan? Itulah yang dinamakan pimpinan Roh Kudus. Makanya kenapa setiap hari kita harus baca firman. Firman Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita, menegur kita, membimbing kita, mendidik kita. Itulah kerohanian kita akan semakin bertumbuh hari ke hari. Kalau kita nggak mempraktekkan terlebih dahulu di kita sendiri, jangan berharap anak kita juga akan baik. Ya, tidak akan mencontohkannya. Ya, itu semuanya teladan itu kalau di dalam keluarga ya orang tua. Teladan kita siapa Bapak Ibu? Yes. Ya, Kristus sendiri karena dia telah memberikan teladan bagi setiap kita. Iya. Hadiah yang terbesar itu yang kita bisa berikan kepada anak itu adalah ya saat papa mama saling mengasihi dan anak kita tahu sekali. Ya, itulah. Nah, kalau kita memang tidak memiliki kasih ya Bapak Ibu, tentu yang ada kita akan menuntut pasangan kita. Kita memberi kasih pun itu sebenarnya dengan ekspektasi, dengan harapan, ya, dengan maksud agar pasangan kita melakukan hal yang sama, memberikan umpan balik yang positif juga buat kita. Tapi saat kita menerima yang negatif, pasti kita marah-marah, pasti kita beribut. Nah, seringkali yang kita lakukan adalah sebenarnya kita nggak mengasihi pasangan kita, Bapak Ibu. Ya, kita mengasihi diri kita. Ya, itu terlihat apa kalau lagi kita yaitu marah-marah saat kita menerima sesuatu yang nggak berkenan ya. Ya mungkin bisa, betul, mungkin kita lagi di proses Bapak Ibu itu juga bisa. Ya, bisa juga kita marah. Tapi kalau kita terus ada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus tuh ingetin. Ricky, ya, ayo, jangan lakukan itu. Ya, waktu itu kita juga sering ya pergi ke luar negeri, ke China terutama. Nah kebetulan saat waktu itu Sansan pergi sendiri ya selama seminggu. Nah itu waktu anak-anak waktu itu masih kecil ya. Nah waktu pergi ke China selama seminggu ya otomatis ya saya memastikan anak-anak antar jemput dalam kondisi semua baik ya, pelajaran, terus kondisi rumah tangga juga dalam keadaan baik sebelum saya bekerja dan sebagainya. Dan tibalah waktunya waktu itu Sansan mau pulang. Istri saya ingetin, wanti-wanti, tolong jemput, jangan telat. Waktu itu pesawat jam 8 lah ya, dia landingnya. Selalu kalau istri saya itu ingetin gitu ya Bapak Ibu, jangan telat. Ingat, karena tidak telatnya saya itu sejam itu nggak telat. Jadi istri saya selalu wanti-wanti, jangan telat. Oke, nah jam 8 waktu itu saya pesen sama itu supir waktu itu no kita jam 5 kita berangkat ke airport ya, kita mau jalan karena takut macet kan waktu itu karena hari biasa itu, karena saya nggak mau telat juga. Terus anak-anak ikut nih ceritanya bertiga-tiga, waktu itu masih kecil-kecil. Jamie kan sekarang 21, waktu itu dia masih sekitar 12-an kali ya, masih kecil. Terus anak-anak juga. Nah udah siap-siap berangkat tuh benar jam 5. Iya, nggak macet kan ya, nggak telat kan ya Bapak Ibu ya. Let's say itu sejam setengah pun kita paling 7:30. Nyampe ternyata cuma nggak sampai sejam udah sampai. Ya udah kita di bandara, ya nunggu kelalang keliling gitu ya, ada jajan dan sebagainya. Nah tibalah jam landing. Saya lihat, udah landing. Kita tungguin tuh waktu itu di Terminal 2 naik Garuda. Ada E sama F kan, gate-nya. Nah,
Saya tunggu. Waktu itu anak saya yang kedua si Jaden, waktu itu dia masih umur 7 kali ya, 8 tahun. Nah, saya gendong di sini nih. Saya nungguin mami, wah semangat semua, mami, mami udah siap-siap nih. Nah, kita tungguin 10 menit, setengah jam, kok nggak keluar-keluar ya. Terus saya teleponin, nggak aktif Bapak Ibu. Waduh, kenapa nih? Terus 45 menit, tuh sejam, pegel juga kan Bapak Ibu ya gendongin anak begini. Waduh JJ turun dulu J, papi pegel juga nih. Ya emang sih enteng ya anak saya, cuman sejam juga berasa juga ya Bapak Ibu ya. Kok nggak keluar-keluar ya, saya teleponin. Nggak aktif waktu itu. Satu waktu telepon masuk, istri telepon. Kamu di mana? Pasti telat dulu ya. Saya kaget kan. Enggak, emang di mana? Ini kita udah nunggu di gate-nya. Ternyata Bapak Ibu, saya salah gate, kita salah gate. Ternyata di F bukan di E. Dia ternyata udah nunggu udah lama di sana. Nah, akhirnya kita menuju ke F. Nah, istri saya menuju ke E. Jadi di tengah-tengah ketemu. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Lu pasti telat ini. Makanya kan udah dibilang lu jangan telat. Wow, bla 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 bla. Langsung tuh naik 60, 80 derajat Celcius, 100, meledak lah Bapak Ibu. Tahu gak? Kita di sini udah nunggu sejam lebih. Lagian lu kenapa handphone mati? Ya kan baterai habis. Dia bilang, ya tahu mau terbang ya matiin dong, ngapain dinyalain? Lagian juga masa nggak dicas dari pagi? Ya, waduh, udah deh saling nyala-nyalain kan. Wah, di situ ribut gede Bapak Ibu. Ribut, akhirnya udah isi saya, ya kalau ribut biasa gitu ya, suka pulangkan ke rumah orang tua biasanya. Dia balik badan, saya juga balik badan juga, marah juga. Waduh, gini gua udah siapin waktu, udah spend time gua. Bayangin kita kan ya nggak ini ya Bapak Ibu ya. Udah seminggu kita treat anak kita, rumah tangga bagus ya, maksudnya ya dapatlah kredit ya Bapak Ibu ya, dapat inilah reward lah ya. Thank you ya, udah ini jaga rumah anak-anak ya. Ya tahu lah ya nanti dapat apa gitu rewardnya, kita tahu lah ya, sama tahu. Udah begitu, waduh ribut. Akhirnya udah saling balik badan semua. Saya ketemu anak-anak lagi. Udah, yuk kita pulang. Mami mana? Papi, mami. Udah kita pulang nanti ketemu. Pas pulang, saya marah sekali ya Bapak Ibu. Iya kali ini gua nggak telat. Emang sih gua telat, tukang telat. Tapi kan kali ini gua nggak telat. Gua udah spend time, gua udah siapin waktu, prepare semua. Waduh, saya marah banget gitu. Saya coba mikir-mikir ya, ini gue salahnya di mana? Nggak ketemu Bapak Ibu. Gue salahnya apa ya? Ya kali aja kan ada salah gitu. Namanya kan kita lagi membangun, ya dari dulu sih sebenarnya kan waktu itu touching heaven changing life ya. Ya membangun manusia roh juga lah. Ya kali aja gue ada salah lah gitu. Apa ya salahnya ya? Tunggu saya mikir dulu. Nggak ketemu Bapak Ibu. Waduh, udah jalan kita jalan pulang. Udah pulang keluar tuh dari Terminal 2, pas dibelokan arah Jakarta itu, aduh Roh Kudus ngomong, Rick, kamu tahu gak salahnya apa? Enggak tahu Tuhan, apa salahnya? Enggak ada Tuhan, enggak bisa nih begini, emang dianya aja tuh, masa handphone bisa tahu baterai terbang kan 5 jam kan dari Guangzhou Jakarta, ya dimatiin dong, ya kan udah nyalain ya lobet lah, terus dia juga malah marah-marah lagi. Udah tuh saya udah ngoceh-ngoceh gitu ya, Pak Kudus cuman ingetin, Rick, kamu marah karena kamu berekspektasi. Wah, ekspektasi. Terus saya langsung mikir, iya sih, saya udah lakukan semuanya, rumah, anak-anak, segala sesuatunya. Ya saya berharap lah gitu loh, yang tadi ditepokin, thank you ya Beb, kamu udah ini, ya udah ntar pulang ya.
Kan pengennya begitu ya Bapak Ibu ya. Cuman ya itulah jadinya, wah Roh Kudus pas ngingetin gitu, tek. Waduh saya langsung nangis Bapak Ibu di situ. Aduh iya ya gua salah, itu salah gua. Itu salah saya tuh. No, balik lagi no. Supir balik lagi. Kenapa papi? Enggak balik, kita jemput mami di situ ternyata. Balik lagi. Ternyata saya udah turun di Terminal 2, saya cari keliling, saya handphone enggak diangkat. Mati, enggak ketemu Bapak Ibu. Tentang ngumpet di mana. Waduh, tambah berasa bersalah lagi Bapak Ibu. Saya pulang tuh, akhirnya pulang lagi tuh, jalan. Aduh, sepanjang perjalanan tuh. Aduh, Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, terima kasih Roh Kudus kau yang ngingetin gitu. Pulang akhirnya nyampe rumah jam setengah 10, jam 10-an gitu loh Bapak Ibu. Udah saya tungguin aja, tongkrongin di ruang tamu, denger mobil, saya keluar ngeliatin. Beneran sekitar jam 11-an datang mobil, ternyata istri saya telepon cicinya dari Serpong, rumah kita kan di Sunter. Ya dia jemput, terus dianterin lah ke rumah. Waduh pas lihat dia turun, langsung saya samperin, saya peluk Bapak Ibu. Waduh kayaknya, sorry ya BP, aku yang salah. Tahu kamu waktu itu gimana perasaan kamu? Kondisi saat itu benar-benar ya marah sekali ya tentunya ya. Telat Gua ya, nggak karena- telat enggak ya. Tapi lu yang telat jemput gua gitu, malah kayaknya nggak enak. Terus dia malah marah gitu ya. Tapi tujuan saya sih, saya minta kakak saya jemput. Saya mau pulang ke rumah kakak saya aja gitu loh. Ternyata sama kakak saya nggak boleh gitu ya. Lu harus pulang, hadapin. Masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Itu yang kakak saya ajarkan saya. Akhirnya saya pulang ke rumah sepanjang jalan, ya kan kesel juga gitu ya. Untungnya sampai di rumah dia udah gak marah-marah gitu ya. Dia terima saya, dia peluk saya, itu luluh ya tentunya. Lumer juga, tapi tetap lah ya namanya itu ya belajar, namanya meredahkan lah emosi itu gitu loh. Maunya sih meledak, tetapi ya itulah harus dikendalikan. Iya, seperti itulah Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, saya sih nggak ketemu ya sampai waktu itu ya, salahnya saya di mana. Tapi Roh Kudus yang negur kita, yang ingetin. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita udah pakai hikmat manusia nggak bakal ketemu Bapak Ibu. Itu mesti Roh Kudus yang ingetin. Hal apa? Ternyata saya punya ekspektasi, ya, saya punya pengharapan. Saya lakukan itu semua dengan pamrih ternyata. Ingin dipuji, ya ingin dihargai, ya ternyata saat ya Tuhan ajarkan saat saya nggak mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, gimana respon saya? Adakah tetap sukacita damai sejahtera itu dalam hidup saya? Nah itulah Bapak Ibu ya, betapa kita harus terus dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Ya kita pun begitu, 10 tahun pernikahan pertama kita, waduh babak belur Bapak Ibu ya. Ya saya nggak bisa tuh kayaknya. Sampai satu titik waktu itu saya nggak tahan lagi nih kayaknya. Ya waktu itu saya udah saking nggak ininya, di rumah kita dingin, ya saya sempat selingkuh ya dengan wanita lain. Ya karena itu pengen ada temen ini aja gitu loh, ngobrol, temen ngomong dari hati ke hati. Nah itulah Bapak Ibu. Sampai satu titik saya ngerasa udah saya nggak tahan lagi deh. Kita harus kayaknya udah stop nih. Kayaknya apapun jadi konflik gitu loh Bapak Ibu. Kita bahas anak konflik, bahas sekolah anak konflik, ya bahas keuangan apalagi deh ya, bahas keluarga konflik, ya bahas ya mengenai rumah aja konflik, bahas pembantu aja ribut gitu loh. Nah tapi berjalan waktu, ya kita udah beresin ya cara komunikasi kita. Ya awalnya kan kita bangun dulu komunikasi roh kita ya dengan Tuhan, membangun keintiman roh, keintiman jiwa. Ya kita terus bangun sampai akhirnya ya udah kita komunikasi anak juga sekarang enak. Komunikasi kita mengenai keuangan ini nggak ada gap lagi. Yang masih agak tensi naik sekarang kalau lagi bahas keluarga aja Bapak Ibu. Ya, masih ada tuh tensinya agak naik
ya nggak apa-apa. Artinya ya kita mesti belajar terus gitu loh Bapak Ibu. Ya lagi aman-aman aja, ternyata ada saudara datang, kita bisa salah satu meledak, nah nggak apa-apa. Nah itulah artinya ada hal yang terus mau dikikis, mau yang dipangkas dalam diri kita ya, untuk kita diproses. Kita jangan takut konflik ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus saja konflik kok ya, sama ahli Taurat ya, kaum Farisi, bahkan sama murid-murid aja konflik. Tapi nggak apa-apa, itulah yang akan terus mendewasakan kita. Ya, saya ingat mengenai ilustrasi mengenai arang dan diamond, permata, Bapak Ibu tahu ya. Itu bahan unsur kimianya itu sama Bapak Ibu, karbon. Cuman bedanya apa yang membedakan arang yang biasa dipakai di tukang sate sama diamond? Diamond itu melewati pemanasan yang beratus-ratus tahun di bawah perut gunung berapi. Dibakar dengan suhu yang ribuan derajat Celcius. Sampai akhirnya struktur molekul kimianya berubah menjadi salah satu benda yang paling keras di bumi. Udah jadi, udah cukup Bapak Ibu. Dia meledak ya. Gunung berapi itu meledak, batu mulia itu berserakan, belum jadi terlihat batu mulia mungkin. Setelah diambil orang, ditambang, perlu diapain lagi Bapak Ibu? Dipapas lagi ya, betul ya, di-cutting lagi. Nah dulu kita kalau ke Eropa pernah tuh ada, sekarang diketemukan 140-an cuttingan sudutnya, lebih berkilau lagi. Kalau yang sekarang katanya di bawah 100 cutting. Itu aja udah berkilau ya Bapak Ibu ya. Nah itulah kita Bapak Ibu. Kita mau dibuat semakin indah ya di hadapan Tuhan. Kita mau di cutting, kita udah dibakar tuh ya. Udah dibakar gak cukup Bapak Ibu, terus di cutting, terus dipapas, terus digosok. Sampai akhirnya apa Bapak Ibu? Ya kita berkilau di hadapan Tuhan. Ya jadi jangan cukup kita hanya terima Tuhan Yesus, yang bertobat didoakan, mengaku dengan mulut, tapi siap diproses ya Bapak Ibu. Amin. Oke, kita lanjut. Ya, ya hal-hal berikut yang menciptakan agar anak merasa aman. Ya, yang pertama ekspektasi, ya harapan yang terlalu tinggi. Terus ada rasa bersalah atau malu yang ditekankan kepada anak. Ya, bisa juga tekanan untuk anak selalu berprestasi. Ya, ungkapan kekecewaan yang berulang-ulang. Oke, kita lanjut. Ya, itu lingkaran tadi, ketakutan. Ya, sekarang kita mau mengasihi di seluruh aspek kehidupan kita ya, ada 6 aspek kehidupan. Ya, agar spiritual, ya kita harus kasih teladan ya Bapak Ibu. Ya. Jangan berharap anak kita akan mengasihi Tuhan kalau dia nggak melihat teladan gambaran Kristus dalam hidup kita. Ya, kita dekat dengan anak itu bukan saat kita menceritakan kesuksesan kita Bapak Ibu. Ya, kita menceritakan prestasi kita, enggak. Anak malah makin menjauh. Ceritakan kegagalan kita. Ya, ceritakan masa-masa kebodohan kita. Ceritakan dosa kita bahkan. Ya, ya anak saya yang si Jeremy itu ya udah 22 tahun, 21. Dia saat ya dulu sempet ya, saya buat itu saya pukulin Bapak Ibu ya, karena saya dididik keras, jadi otomatis apa yang saya pernah alami ya itulah yang saya turunkan. Makanya anak pertama tuh, waduh, babak belur sih Bapak Ibu ya, waktu awal-awal pernikahan. Saya jadi lebih banyak komunikasi, bangun hubungan sama dia, terus saya lebih banyak cerita lagi. Ya dulu nih, papi nih ya, kalau lagi makan nih begini, terus ribut sama koko gitu, berisik. Nah, si papa tuh bisa terbalikin meja, pukulin kita dan sebagainya. Ya itu tuh, kalau kamu lagi konflik sama dedek, nah itulah yang papi teringat gitu loh.
langsung keputar video itu. Nah terus juga saya ceritain terus lah ya kalau anak begini ya apa yang dilakukan oleh papanya papi gitu loh. Dan terus saat cerita makin dalam saya akhirnya ngaku gitu loh. Ya satu waktu saya pernah ngaku sama dia ya nonton video porno gitu loh. Oh ya papi begitu pi. Iya nih kemarin Jam, aduh papi mau bertobat nih, kamu ingetin papi ya. Jadi komitmennya apa? Iya nih papi kalau mau ke WC ya udah papi nggak mau bawa handphone ah. Ya papi mau komit begitu. Ya udah. Terus saat terjadi ya keintiman jiwa seperti itu, anak saya pun cerita, Bapak Ibu bayangin. Waktu itu dia sekitar 17 antara 16 sampai 18 tahun lah, saya lupa. Dia cerita juga ya bahwa dia ya ada jatuh dalam dosa ya, kekudusan dan sebagainya. Waduh, itu membuat apa ya? Nggak ada hal apapun yang membuat saya lebih bahagia dan bersyukur daripada itu, Bapak Ibu. Bahkan saya dapat kerjaan aja kayaknya nggak sesukacita itu loh gitu loh. Saat anak tuh menceritakan kegagalan dia, menceritakan dosanya dia, artinya kan dia percaya gitu loh dengan kita. Waduh, itu yang membuat saya tuh sukacita banget. Nah itulah jadinya. Nah makanya saya ada apa-apa cerita gitu loh. Iya nih papi tadi gagal seperti ini gitu loh. Nah ayo Bapak Ibu kita bangun. Ya kita jangan cerita keberhasilan kita, prestasi kita kepada anak-anak, jangan, stop. Mereka tuh udah enek lah, belenek dengerin itu semua. Ceritakan kegagalan kita, dosa kita. Maka dia akan mendekat kepada kita. Oh papanya bisa ya ngalamin itu ya. Oh bapaknya juga merasakan hal yang sama ya dengan. Ayo lakukan ya Bapak Ibu ya, lakukan terus komunikasi. Jadi teladan kita sebagai orang tua itu anak-anak tuh memperhatikan. Nah kalau Bapak Ibu di tempat ini gitu, mungkin anak-anaknya masih kecil-kecil. Bagaimana nih kalau kita menceritakan aibnya kita ke anak-anak? Bapak Ibu itu ada prosesnya. Jadi kalau anak-anak belum mengerti itu ya kita harus dengan bijaksana ya. Anak-anak yang sudah lebih besar sama yang kecil itu tentunya kita perhadapkan sampaikannya tuh beda. Karena itu anak-anak masih kecil itu belum terlambat untuk kita tuh memberi teladan. Dimulai dari kita dulu terlebih dahulu ya, yang sebagai orang tua gitu. Karena kita mau melihat anak-anak kita yang kecil-kecil ini, mereka itu bertumbuh sehat di tengah-tengah keluarga yang kita bangun ini. Dan kita percaya kalau kita mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dan kita akan lihat juga gitu ya, bertumbuhnya anak-anak itu Tuhan tuh turut bekerja, Tuhan tuh turut campur tangan. Nah, oke, kita lihat lagi selanjutnya. Ya, kasih itu berbicara kita memberikan waktu ya Bapak Ibu ya kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada pasangan. Kasih itu juga berbicara sesuatu yang kita korbankan. Ya, kita tidak bisa memberikan sesuatu ya tanpa kita memberi dari yang terbaik ya dalam hidup kita. Ya kasih itu nggak hanya kata-kata tapi butuh tindakan. Ya next, kita langsung aja yang 5 bahasa kasih. Kita juga harus menjadi teladan buat anak-anak kita. Kalau mereka tidak melihat teladan itu yang ada pada kita, mustahil untuk dia juga lakukannya. Next langsung. Yang 5 bahasa kasih. Ya Bapak Ibu, dunia pendidikan, dunia psikologi begitu maju pesat ya Bapak Ibu ya. Kita bisa dicek personality kita ya, bahkan kekuatan potensi kita dulu sekitar 7 atau 8 ya, sekarang bisa sampai 12 lebih bahkan ya. Ya, terus juga kita bisa belajar mengenai 5 bahasa kasih ya. Terus kita bisa belajar banyak hal ya mengenai psikologi, mengenai ilmu kejiwaan. Ya, tapi dengan bertambahnya pengetahuan itu kan harusnya apa Bapak Ibu? Kita semakin mengerti ya. Kita bisa semakin memahami pasangan kita, tapi nyatanya angka perceraian gimana Bapak Ibu? Dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan. Ya artinya apa? Artinya kita harus ngalamin kasih itu sendiri Bapak Ibu ya. Ya kalau ini kita mau belajar kan
kita harus mengenal pasangan kita. Ya. Bahasa kasihnya apa? Apa kata-kata atau sentuhan, melayani, hadiah atau quality time, waktu yang berkualitas, kita temukan agar kita lebih maksimal lagi Bapak Ibu ya. Agar kita lebih lagi bisa memberikan yang terbaik dan tepat sesuai dengan kebutuhan pasangan kita. Oke, next. Ya, ini adalah gambaran bagaimana kita cara mengajar kita kepada anak-anak. Ya, kalau kontrol kita tinggi, ya, tapi dengan kasih yang rendah, ya itu akan menjadikan anak-anak yang tidak disiplin dan menimbulkan ketidakamanan. Ya. Terus juga kalau kita lihat lagi yang kontrolnya rendah, kasihnya rendah, seakan-akan meninggalkan tanggung jawab. Orang tua meninggalkan tanggung jawab dan anak merasa tidak berharga. Ya. Kalau dari kontrol tinggi, ya, kasihnya rendah, akan menjadikan otoriter. Ya, kita akan konflik terus gitu loh dengan anak, konfrontasi terus, menjadikan anak-anak memberontak. Tapi kalau kontrol kita tinggi, dengan kasih yang tinggi juga akan menjadikan orang tua yang berotoritas, ya, yang membangun persekutuan yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita bicara hati ke hati dengan anak kita, ya, membuat kepercayaan diri anak kita lebih sehat, ya, dan membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ya, disiplin dengan kasih tentunya di next slide. Disiplin dan kasih tentunya itu harus balance ya Bapak Ibu. Jikalau anak-anak melakukan kesalahan, ya mereka harus didisiplin. Jangan kasihan. Apalagi anak-anak yang kecil ya. Itu adalah dimana saat kita mendidik anak-anak ini. Supaya mereka itu bertumbuh sesuai dengan kebenaran. Karena kalau kita, aduh kasihan, kalau emang salah kita harus didik, katakan salah. Kita harus balance seperti yang kita sudah lihat ya. Kalau kita nggak balance, itu nanti kita juga akan yang nanggung kita ya, yang kita alami juga akan terlihat satu saat. Jadi disiplin tinggi, kasih juga harus melimpah di situ. Maksudnya disiplin tinggi, kasih juga balance. Kalau kita disiplin anak tersebut, kita harus kasih tahu kenapa dia didisiplin. Kalau nggak dikasih tahu, anak itu nggak akan tahu. Jadi itu yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Kita harus punya aturan yang jelas dengan anak. Kita diskusikan dengan si anak. Jadi libatkan anak-anak. Jadi anak-anak itu mereka akan merasa nyaman dengan kita sebagai orang tua. Jangan sampai mereka lebih nyaman di luar sana daripada orang tua. Nanti kita akan ditinggalkan. Anak-anak itu nggak akan mendengarkan nilai-nilai yang kita tanamkan ke mereka. Itu juga yang kami sedang praktekkan karena anak-anak kami juga yang satu 12 tahun, 17 dan udah 21. Ya kita terus menjadi partner ya buat anak-anak itu. Jadi saat kita menegur mereka, kita harus benar-benar minta hikmat sama Tuhan. Gak bisa semau-maunya kita keluar dari perkataan. Anak-anak akan merasa gak nyaman dengan orang tua. Mereka akan lebih nyaman di luar sana. Nah. Ya, udah. Lanjut. Terakhir ya kita akan diskusi ya Bapak Ibu. Sebelumnya ya saya tutup dulu dengan cerita ini. Anak saya ini kan yang si Jeremy ini kuliah kan di UPH ya di Karawaci, jadi dia tinggal bersama dengan kakak ipar di sana. Jadi kita tuh kalau ketemu seminggu sekali lah ya, tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi dia juga udah sibuk kan, ada komsel dan sebagainya. Nah minggu lalu tuh saya sempet WA dia gitu loh, Hai JM, saya ingetin senantiasa hidup ya dalam kekudusan. Karena sesuatu yang berkenan sama Tuhan itu pasti sulit ya, bukan sesuatu yang mudah untuk menjaga kekudusan.
Ya, tapi saat kita persembahkan itu menjadi persembahan yang berkenan buat Tuhan. Terus dia jawab, "Hi Dad." "Yes, thank you Dad." Ya. Ya itulah Bapak Ibu. Mari terus kita bangun ya. Dimulai tadi dari saya, kita membangun keintiman roh, tetap ada dalam hadirat Tuhan sehingga kita bisa mengalirkan damai sejahtera sukacita Allah. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.